Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa fawwid amri ilaika ya Allah. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan para kiai, para ustadz, para pengurus NU Kecamatan Sukomanunggal yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati seluruh pengurus ranting, khususnya ranting Sono Kewijenan yang hadir pada malam hari ini, ada Rois Syuriah, ada Ketua Tanfidiyah, yang saya hormati pengurus takmir masjid. Ada berapa masjid? Oh, ada 3. Ada Baitul Ghafar, ada Miftahul Jannah, dan Masjid Bahrul Ulum. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah yang saya muliakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita dipertemukan dalam acara rutin 3 masjid ya, kompak luar biasa. Dan kami mengucapkan terima kasih atas nama MBCNU Sukomanunggal yang dipersilahkan hadir dalam safari dakwah yang rutin kita lakukan di setiap ranting. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini diberi berkah, diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya hormati, safari dakwah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sukomanunggal tidak lain adalah ingin memperkokoh, ingin memperkuat hubungan kita, ingin memperluas pemahaman kita tentang Nahdlatul Ulama. Karena diakui atau tidak, amaliyah yang kita lakukan adalah amaliyah yang dilakukan oleh para muassis, dilakukan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama. Kita tidak hanya sekedar melakukan maulid Nabi, tidak sekedar melakukan tahlil, tetapi lebih dari itu, kita mengenal jejak dakwah para muassis Nahdlatul Ulama. Malam hari ini kita akan membicarakan bagaimana jejak dakwah para muassis Nahdlatul Ulama. Kita mendengar Bahasyim Asy'ari, kita mendengar Wahab Hasbullah dan yang lain-lain, tetapi kadang kita kurang mengenal bagaimana jejak dakwah para muassis Nahdlatul Ulama. Ini tidak lain agar kita bisa lebih dekat dengan beliau, lebih cinta kepada beliau, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai santri beliau dan besok berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya hormati, muassis Nahdlatul Ulama mendirikan NU itu bukan karena nafsu. Beliau mendirikan NU sebagai bentuk panggilan agama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi tugas dari para ulama itu adalah mengajak manusia ila sabili rabbika, mengajak kepada jalan Tuhanmu. Apa maksudnya agama?
Ketika kita berbicara agama, tentunya kita berbicara hablum minallah dan hablum minannas. Tidak cukup hanya sekedar hablum minallah. Sholat, apakah sudah dianggap cukup? Tidak. Karena ajaran agama kita tidak hanya berkisar antara hubungan manusia dengan Sang Pencipta, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia. Ketika berbicara hubungan manusia dengan manusia, tidak bisa lepas dari kebangsaan, tidak bisa lepas dari kemasyarakatan. Makanya NU itu disebut dengan jam'iyah diniyah ijtimaiyah, perkumpulan keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi beliau mendirikan NU itu bukan seperti halnya kita mendirikan partai politik. Kecewa, nggak punya jabatan, bikin partai. Kecewa, kemudian bikin tandingan. Bukan itu. Tetapi ulama-ulama kita, para muassis itu memiliki jangkauan yang lebih luas. Tidak membicarakan pribadinya, tetapi memikirkan umat, memikirkan bangsa. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang saya hormati, bahwa yang harus kita lihat dari jejak dakwah para muassis, yang pertama adalah tujuan beliau berdakwah mendirikan NU itu adalah untuk kepentingan agama dan bangsa. Maka dari itu, kita sebagai pengikut beliau di NU tidak lain adalah untuk memperjuangkan agama dan memperjuangkan bangsanya. Jadi tidak ada ceritanya para kiai-kiai dulu itu mendirikan NU untuk kepentingan ekonomi. Tidak ada. Beliau ada yang dari Jombang ke Surabaya, ada yang dari Jawa Barat ke Surabaya, ada yang dari Jawa Tengah ke Surabaya. Transportasinya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kapal terbang, kalau sekarang sudah ada tol, kalau dulu sulitnya luar biasa. Tetapi beliau luar biasa karena tidak lain adalah untuk agama dan bangsa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan ilmu. Para ulama kita itu, saudara-saudara yang saya hormati, mendirikan NU, berdakwah itu bil hikmah. Bil hikmah itu ada yang mengartikan, kalau kita lihat di dalam kitab Lubabut Ta'wil karya Al-Imam Al-Khazin, di situ dikatakan dengan dalil-dalil yang jelas. Jadi orang berdakwah, jejak dakwah dari para masyayikh itu menggunakan argumentasi yang jelas. Tidak sekedar lucu-lucuan, tidak sekedar angger ngomong, tidak, tetapi memang benar-benar luar biasa, menggunakan dalil-dalil yang kuat. Kenapa? Karena ulama kita sanadnya jelas nyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Keilmuannya jelas, tidak perlu dipertanyakan lagi. Salah satu contoh misalnya ketika keluar fatwa jihad. Ya. Fatwa jihad, resolusi jihad yang mewajibkan orang untuk berperang melawan penjajah itu tidak hanya sekedar ngomong, tetapi beliau menggunakan dasar-dasar yang kuat. Untuk apa jihad itu? Tidak lain, itu adalah sabili rabbika,
ajaran agama, untuk memperkuat agama, hablum minallah dan juga hablum minannas. Tidak dibayar. Nanti kalau menang dapat sekian, tidak ada. Jadi murni untuk kepentingan agama dan bangsa Indonesia. Ini adalah jejak dakwah para muassis Nahdlatul Ulama. Menang jadi jenderal, bintang 1, bintang tidak, digaji tidak, tapi memang adalah panggilan agama. Maka dari itu beliau-beliau itu ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa NU sampai saat ini masih berkibar? Tidak lain, NU didirikan berdasarkan keikhlasan, berdasarkan mujahadah yang luar biasa dari para muassis dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita yakini. Maka kalau kemudian ada ungkapan NU terlibat begini, NU terlibat begitu, saya tidak percaya. Kalau NU sebagai organisasi seperti itu tidak mungkin. Kenapa? Karena para muassis mengajarkan lillahi ta'ala. Apapun yang kita miliki, kalau yang kita miliki adalah akal, kepintaran, gunakan kepintaran kita untuk berdakwah di Nahdlatul Ulama. Kalau yang kita miliki adalah tenaga, marilah kita gunakan tenaga kita untuk berdakwah di Nahdlatul Ulama. Karena organisasi ini didirikan oleh orang-orang wali, orang-orang yang luar biasa. Saudara-saudara yang saya hormati. Jadi kembali lagi kepada fatwa jihad. Itu dalilnya jelas. Di dalam surat Al-Hajj 39 misalnya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Jadi Indonesia ini merdeka, kemudian dijajah, maka orang yang dijajah diperbolehkan untuk berperang. Dalilnya jelas. Al-Baqarah 190, banyak sekali dalil-dalil. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Salah satu contoh misalnya, ketika tahun 1980 berapa ya? 84 sepertinya, di Muktamar Situbondo, para ulama memutuskan bahwa Pancasila adalah asas tunggal. Itu berdasarkan kajian yang luar biasa, bil hikmah, dalil yang kuat. Ini dampaknya begini, kalau tidak begini akan begitu, dikaji. Ini yang harus kita warisi dari para muassis Nahdlatul Ulama. Para jamaah yang saya hormati. Yang kedua, kalau kita melihat sejarah dakwah dari para masyayikh kita, para muassis kita, yang kedua adalah teguh pendirian. Mbah Hasyim Asy'ari tahun 1942 ketika diperintah oleh penjajah Jepang untuk melakukan salam hormat kepada kaisar Jepang pada saat itu, membungkuk ke arah Jepang setiap pagi jam 7. Apa yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari?
Yang dilakukan Mbah Hasyim Asy'ari adalah menolak, walaupun taruhannya adalah siksaan dan dipenjara oleh Jepang. Jadi dalam hal urusan akidah, ulama-ulama kita, pendiri Nahdlatul Ulama ini luar biasa, kencang sekali. Urusan akidah sangat kencang. Ulama-ulama kita ketika berhadapan dengan Mu'tazilah, apakah Al-Quran itu hadis atau qadim? Al-Quran ini baru atau qadim atau tidak? Beliau dengan tegas mengatakan bahwa Al-Quran itu qadim. Karena penguasanya itu adalah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu hadis, banyak di antara para imam kita, para ulama kita yang disiksa, ulama kita yang dipenjara, dicambuk luar biasa karena mempertahankan akidah. Jadi kita harus bangga. Kita di NU harus bangga karena para muassisnya luar biasa. Jadi, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berbicara tentang NU itu jangan sepotong-sepotong. Kita memahami NU itu jangan sepotong-sepotong. Kadang yang kita bicarakan, kayak opo NU-NU-an, paling ya urunan misalnya begitu. Tidak melihat bagaimana para ulama memperjuangkan ini adalah warisan beliau. Maka dari itu kita berusaha bagaimana sekiranya meneladani beliau. Dulu dari Jombang ke Surabaya ya, harus mengeluarkan uang sendiri, tidak ada alat transportasi, tidak ada komunikasi seperti sekarang, ada WA, ayo rapat, ya, bangun ya kan? Ayo rapat, ya. Infonya cepat. Kalau dulu, aduh, lama sekali, tapi beliau luar biasa. Itu karena keikhlasannya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita berbicara mengenai perjalanan Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama itu perjalanannya tidak semulus yang kita bayangkan. Di zaman Orde Baru seperti apa? Orang kalau mengaku NU ini dipersulit. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang NU sudah tetap ada dan masuk di abad kedua. Itu saya yakin tidak lain karena memang NU didirikan bukan untuk mencari uang. NU didirikan bukan untuk mencari kekuasaan, tetapi NU didirikan untuk agama dan bangsa Indonesia. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kemudian jejak dakwah dari para muassis ini yang ketiga. Saya nggak lama-lama karena sudah capek ya dari tadi begitu ya. Yang penting inti. Yang ketiga, ulama kita ini cerdas dan solutif. Ulama kita, muassis kita ini cerdas, solutif. Kenapa saya katakan seperti itu? Bukti. Ketika Wahab Hasbullah memunculkan ide halal bihalal, itu karena adanya kebuntuan. Para politisi yang satu dengan yang lain
tidak akur. Maka kemudian diberilah solusi adanya halal bihalal. Ini adalah solusi cerdas. Jadi kita di NU ini berusaha mengadopsi pemikiran-pemikiran para muassis kita agar kita ini solutif dan cerdas. Nah, apa artinya? Artinya NU itu harus lentur. Urusan akidah harus kencang. Tetapi dalam hal-hal misalnya fikih, kita mencari solusi-solusi yang bagaimana sekiranya ini memudahkan masyarakat. Walaupun ini tidak sampai mengorbankan substansi. Saya sering mencontohkan ketika siapa itu? Mbah Wahab Hasbullah yang didatangi oleh orang, dia mau berkurban satu sapi tapi untuk 8 orang. Secara fikih kan tidak boleh satu sapi untuk 7 orang. Kalau nggak boleh 8, nggak mau. Alasannya biar sekeluarga tidak terpencar, katanya. Pahamannya besok di hari kiamat itu naik sapi. Jadi kalau sapi satu cuman 7 orang, kasihan anaknya gitu. Kasihan anaknya. Daripada terpencar, mending gak usah naik sapi. Ini pemahaman orang awam. Pemahaman orang awam bahwa kurban itu nanti orang yang berkurban naik sapi. Pemahamannya kan begitu. Waktu kita kecil diajarkan begitu. Nah, kalau misalnya pahaman begitu ditanyain, kalau Abah Munir misalnya kurban sapi 10 itu naik sing ndi, Pak? Itu pahaman untuk apa, masyarakat awam agar mau berkurban kan kadang kan begitu modelnya, nanti naik sapi. Nah, kalau misalnya pernah kurban sapi kemudian kurban kambing, kira-kira sing itu baik sing ndi? Apa wonge numpak sapi terus kambingnya numpak wonge? Nah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, tentunya pahamannya kan tidak demikian. Jadi dari problem-problem ini, bahwa Hasbullah memberikan solusi. Solusinya apa? Sapi tetap boleh untuk orang 8. Tapi karena yang satu ini masih kecil, nggak bisa naik sapi. Harus ada apa namanya itu, perantaranya. Jadi biar bisa naik sapi, naik kambing dulu. Naik kambing dulu, baru naik sapi. Jadi 8 orang, 1 sapi plus 1 kambing. Ini kan tidak menyalahi aturan fikih, tetapi ini merupakan solusi cerdas untuk menyelesaikan permasalahan umat. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, model-model seperti inilah yang dibutuhkan di dalam Nahdlatul Ulama. Solusi-solusi cerdas tanpa mengorbankan prinsip. Jadi kalau kenceng, ya kenceng begitu. Jangan seperti cerita ada seorang Pak Haji di Tawa pas lewat di mana? Lewat
di tempat perempuan-perempuan yang ya seperti itu begitu. Pak Haji, monggo mampir, haram, gratis, monggo. Nah ini kan namanya apa istilahnya ya? Tidak kencang. Orang NU itu harus kencang. Kalau memang tidak boleh, tidak boleh. Jadi nggak ada bedanya korupsi sedikit dengan korupsi banyak, itu nggak ada. Kalau 100.000 haram, kalau 100 juta masalah, ya tidak ada gitu. Jadi para kiai kita ini luar biasa memberikan solusi dan tidak mengorbankan akidah, tidak mengorbankan hukum, tidak. Tetapi beliau memang luar biasa. Jadi ketika berbicara fikih memang lentur. NU ini merupakan salah satu organisasi masyarakat, fikihnya ini lentur. Salah satu contoh misalnya begini, pendapat Mbah Hasyim Asy'ari mengenai beduk. Nah, ada kan sini beduknya? Belum ada ya? Oh, belum ada. Kalau Al-Kausar ada beduknya? Oh, ada. Baru Ulum ada. Di beduk. Ada di dalam kitab, jadi risalah. Mbah Hasyim itu punya risalah Al-Jasus di Bayan Hukmin Naqus. Di situ beliau menyatakan bahwa beduk, jadi beliau mendeskripsikan beduk itu apa, terbuat dari apa, fungsinya itu apa, kemudian menimbulkan suara. Maka beliau mengatakan darbut tiblil mazkur lil gharadil mazkur mubahun. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hukum beduk itu boleh. Kalau di media sosial, di Google itu kan macam-macam. Ada yang mengatakan Mbah Hasyim mengharamkan. Tapi kalau kita lihat di risalahnya Mbah Hasyim sendiri, beliau mengatakan mubah, boleh. Dengan tujuan tadi, sebagai penanda masuknya waktu itu boleh. Bal huwa dakhilun fil bid'atil mahmudah, bahkan itu masuk kategori bid'ah yang mahmudah, yang baik. Di zaman Nabi tidak ada, tetapi ini termasuk kategori bid'ah al-mahmudah. Tujuannya baik sebagai penanda masuknya waktu. Nah, karena ini fikih lentur. Jadi kalau misalnya ini mubah ya mubah, bukan kemudian kalau tidak ada beduknya haram misalnya, kan tidak. Mubah sebagai penanda waktu. Nah, biasanya di masjid-masjid NU kan ada seperti itu. Kalau tidak ada, ini bukan karena menolak, kan bukan ya. Ini adalah mubah, sesuatu yang mubah. Bahkan para kiai kita, para pendiri NU itu saling saling toleran. Perbedaan pendapat itu biasa dan saling menghargai. Jadi jangan sampai kita di NU ada perbedaan pendapat kemudian keluar dari NU, janganlah begitu. Kalau perbedaan pendapatan, kau no yang baru di NU nggak ada pendapat.
pahala gitu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Tuh, hampir jam 9. Kemudian jejak dakwah para muassis kita. Beliau ini apa ya? Orangnya itu pemaaf. Orangnya pemaaf. Beliau ini memang mendirikan Nahdlatul Ulama dari hati yang sangat-sangat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kemudian beliau itu dengan orang itu tidak tidak benci, karena beliau memang mengadopsi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam surat Al-Imran 159 itu dinyatakan, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Namanya orang itu kan setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, beda kepala, beda pemikiran. Kenapa beliau ini orang yang luar biasa, pinter-pinter, alim-alim, tetapi mampu mengantarkan Nahdlatul Ulama hingga pada saat ini karena beliau ini saling memahami satu sama lain. Memang memiliki karakter yang berbeda, tetapi sifat welas asih itu sangat kentara. Bahasim Asy'ari, Wahab Hasbullah dan sebagainya, ini saling support satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Kalau di Nahdlatul Ulama itu yang kita pegang, insya Allah NU akan semakin jaya. Amin. Allahumma amin. Nah, kalau di Suko Manunggal ini alhamdulillah. Namanya saja Suko Manunggal. Jadi satu dengan yang lain saling menguatkan. Karena orang itu kan tidak sama. Kalau misalnya orang harus sama dengan saya, ya tidak bisa. Saya harus sama dengan wakil misalnya, ya tidak bisa. Sekretaris harus persis sama dengan, tidak bisa. Namanya organisasi itu adalah saling menguatkan satu sama lain. Tidak boleh keras menjadi orang. Maka di NU itu nggak ada ceritanya keras begitu. Dalam artian apa ya? Ya yang sedikit-sedikit bid'ah kayak gitu. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit masuk neraka misalnya. Ini kan enggak. Jadi kalau ayat tadi itu sangat jelas bahwa Nabi Muhammad itu lemah lembut. Tetapi bukan kemudian gampangan, bukan. Ketika Nabi Muhammad SAW diberi opsi oleh kafir Quraisy, satu hari nyembah berhala, satu hari kemudian orang kafir Quraisy misalnya nanti ikut Nabi Muhammad, ya beliau tidak mau lakum dinukum waliyah. Nabi Muhammad pemaaf, iya, tetapi bukan kemudian dalam urusan hal-hal yang sangat prinsip itu gampangan, tidak.
Nah, kita di NU itu harusnya begitu. Kita toleransi, iya, tapi jangan toleransi yang kebablasan. Urusan akidah harus kita junjung tinggi. Urusan yang prinsip harus kita junjung tinggi. Jangan-jangan kalau kemudian ada tawaran, pertanyaannya wani wiro. Nah, kita tidak seperti itu. Alhamdulillah NU di Sukomanunggal beberapa tahun ini alhamdulillah kompak, rantingnya kompak, tidak ada macam-macam kan, gitu, Abang Munir, tidak ada. Memang tujuannya adalah untuk meneruskan perjuangan muassis kita Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara yang saya hormati, yang terakhir, dakwah para muassis kita. Muassis kita itu tidak menang-menangan. Orang yang berangkat dari hati yang jernih, orang yang berangkat dari keikhlasan, bukan karena ego, maka beliau tidak akan menang-menangan. Tapi kalau berangkatnya dari ego, dari nafsu, maka kalau begini, ini harus. Orang yang menolak, nggak boleh. Ini harus. Pokoknya begini. Nah, ini yang bahaya. Mbah Hasyim Asy'ari tidak seperti itu. Ada satu cerita. Ini cerita dari guru saya, Kiai Nurul Huda Jazuli, pengasuh pondok pesantren Pelosok. Kiai Jazuli itu adalah pendiri pondok Pelosok. Beliau ngajinya ke Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Kiai Jeneng Jazuli, Kiai Jazuli Usman. Satu saat beliau itu diperintah oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk menyebarkan tulisan beliau, risalah yang menolak thariqah. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari menulis sebuah tulisan yang di dalamnya menolak ngerot thariqah. Nah, untuk menyebarkan ini disuruhlah Mbah Jazuli Usman. Nah, Mbah Jazuli ya pinter, wali. Beliau baca, beliau telaah, ternyata nggak cocok dengan Mbah siapa? Mbah Jazuli, nggak cocok. Wah, ini kalau disebarkan, waduh, bahaya ini. Beberapa waktu tidak disebarkan karena Mbah Jazuli memiliki pertimbangan. Ini kalau sampai disebarkan ini bahaya. Sampai beberapa lama ternyata ketemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Ketemu di Tulungagung katanya. Itu acara nikahan, ketemu, dipanggil itu. Mbah Jazuli dipanggil. Jazuli, gitu ya. Mbah Jazuli derdek. Waduh, ini seneng. Wong disuruh gurunya untuk menyebarkan risalah, ini belum kesampaian. Ditanyai oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Bahasa kita mungkin, gimana, sudah disebarkan? Ngapunten Kiai, tasik dereng sibuk. Terus ketepaan. Ojo disebarno, ojo disebar. Aku wis nemu kitabnya, ojo disebar. Lah, ini adalah salah satu contoh yang luar biasa.
seorang yang alim, orang yang luar biasa, pointernya luar biasa, Bahasim Asy'ari, Rois Akbar, tapi beliau tidak menang-menangan. Jadi merasa, wah ini kurang pas, ojo disebarno. Inilah beliau. Kalau di dalam fikih kita mengenal di dalam mazhab Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Pendapat yang lama kemudian direvisi, itu biasa. Tidak menang-menangan. Ulama kita itu tidak menang-menangan. Di dalam NU enggak boleh kita menang-menangan. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau di NU itu modelnya menang-menangan, pokoknya kudu ngene. Lah wong pikirane wong iku beda-beda. Apalagi ini masalah ijtihadiyah, bisa salah, bisa tidak. Kecuali Nabi. Maka dari itu para hadirin hadirat jamaah semuanya rahimakumullah, ketika kita mengenal bagaimana jejak dakwah dari para muassis Nahdlatul Ulama, harusnya kita tidak ragu dan jangan ragu kita berada di Nahdlatul Ulama, karena beliau mewariskan ini kepada kita untuk diperjuangkan, untuk dilanjutkan agar kita besok bisa bertemu dengan beliau, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang menjadi pengurus NU, baik di tingkat ranting maupun tingkat MWC dan tingkat-tingkat yang lainnya, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan keimanan kita, dikuatkan khidmah kita di Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, berkah pekerjaan kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Terima kasih semuanya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh doa ala hadiniyah wa ala kulli man wa salatu sholih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma ijtima'an mubaraka. Allahumma ya Allah awsil thawaba ma qara'nahu wa ma talainahu ila habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila man qad dzakarna asma'ahu ya Allah wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama ya Allah wa a'dha'ihim ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana ya Allah wa dhunub abaina wa ummahatina wa ajdaadina
وجدودنا ومشايخنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم بارك لنا في عمرنا، بارك لنا في رزقنا، بارك لنا في جمعياتنا. اللهم يا الله يسر لنا أمورنا، يسر لنا أمورنا، أمور الدنيا والآخرة. حسن مقاصدنا يا الله. اللهم طول أعمارنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا رزقا حلالا طيبا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سلمنا والمسلمين، سلمنا من آفات الدنيا ومن عذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.